Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi dengan Rizka Nurhalisya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelajaran ekonomi konsep manajemen. Manajemen adalah suatu proses untuk mencapai suatu tujuan organisasi dengan bekerja secara bersama-sama dengan orang-orang dan sumber daya yang dimiliki oleh organisasi tersebut. Pengertian manajemen ada tiga. Yang pertama yaitu manajemen sebagai proses, yang kedua manajemen sebagai kolektivitas orang-orang yang melakukan aktivitas manajemen, dan yang ketiga yaitu manajemen sebagai seni dan ilmu pengetahuan. Lanjut kita ke fungsi manajemen. Fungsi manajemen merupakan elemen-elemen yang harus ada dalam kegiatan manajemen sebagai acuan bagi seseorang yang bertugas sebagai pengelola atau manajer untuk mencapai tujuan organisasi. Berikut beberapa fungsi manajemen. Fungsi manajemen ada 4. Yang pertama yaitu planning atau fungsi perencanaan. Planning merupakan aktivitas menyusun tujuan organisasi atau perusahaan. Yang kedua ada organizing atau fungsi pengorganisasian. Organizing merupakan seluruh proses mengelompokkan semua orang, alat, tugas, tanggung jawab, dan wewenang yang ada dengan sedemikian rupa sehingga memunculkan suatu kesatuan yang dapat digerakkan untuk mencapai tujuan organisasi. Ketiga, yaitu ada directing atau fungsi pengarahan. Directing merupakan sebuah fungsi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja dengan optimal sehingga menciptakan suasana kerja yang dinamis, sehat, dan lain-lain. Dan yang keempat, yaitu controlling atau fungsi pengawasan. Controlling merupakan suatu kegiatan menilai kinerja yang ada berdasarkan dengan standar yang telah dibuat. Lanjut ke unsur-unsur manajemen. Unsur manajemen ada 6. Yang pertama yaitu manusia, yang kedua money yaitu uang, yang ketiga ada mesin yaitu alat-alat atau mesin, yang keempat ada method yaitu metode atau cara-cara untuk mencapai tujuan, yang kelima ada material yaitu bahan-bahan atau perlengkapan, dan yang keenam ada market yaitu pasar untuk menjual produk yang dihasilkan. Oke, sekarang kita lanjut ke bidang-bidang manajemen. Nah, bidang-bidang manajemen itu ada 5. Sebelum kita masuk ke pengertiannya, silakan simak video berikut ini dulu karena nanti Rizka akan memberikan pertanyaan. Agak, nah duit bulanan. Iya. Ini cukup sebulan ini, hati-hati Iya. gunakan duitnya, jangan Ya. boros. Ya. Nah, sudah disimak videonya. Sekarang pertanyaannya adalah penerapan manajemen bidang apakah yang dilakukan oleh kedua orang di dalam video tersebut? Untuk itu Rizka akan menjelaskan bidang-bidangnya dulu ya. Nah, spesial untuk kali ini Rizka tidak akan sendirian menjelaskan tentang bidang-bidang manajemen. Ada seseorang yang akan menemani Rizka. Siapa itu? Tunggu ya. Guys, tada! Silakan perkenalkan diri Anda. Saya Raga Ramani Lakin, saya kakak dari Rizka Nurhalisya. Akan menjelaskan tentang bidang manajemen yang pertama yaitu bidang manajemen produksi. Manajemen produksi adalah kegiatan untuk mengkoordinasikan, mengatur faktor-faktor produksi seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, dan kemampuan kewirausahaan serta efektif dan efisien. Bukan abal-abal. Kemudian manajemen pemasaran yaitu proses perencanaan, pelaksanaan, penentuan harga, promosi, dan pendistribusian barang atau jasa untuk menciptakan pertukaran yang memuaskan tujuan dan individu organisasi. Selanjutnya, Selanjutnya manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah bidang manajemen yang berhubungan dengan tanggung jawab atas dana. Jadi pertanggungjawaban masalah dana, bukan masalah lain. Baik pengumpulan dana maupun penggunaannya, mau diapakan atau mau dikemanakan, dan pengelolaannya agar dana yang digunakan secara efisien. budaya manajemen personalia merupakan bidang manajemen yang fokus dalam aktivitas yang berhubungan dengan pekerja atau karyawan. Terus ada di sini manajemen administrasi atau akuntansi. Manajemen akuntansi, tugas dari manajemen akuntansi adalah mengumpulkan, mencatat, menganalisa, dan melaporkan keuangan perusahaan sebagai bahan untuk mengambil keputusan. Jadi suatu keputusan untuk seperti
mengeluarkan dana tuh tidak bisa asal mengeluarkan dana, tapi harus ada pencatatan, penganalisian, dan laporan segala macam agar dana itu bisa keluar secara cepat. Nah, itu dia bidang-bidang manajemen. Coba tebak, penerapan bidang manajemen manakah yang ada di video tadi? Oke, lanjut kita ke penerapan fungsi manajemen dalam kegiatan sekolah. Jadi ada 5 penerapan fungsi manajemen dalam kegiatan sekolah. 1. Fungsi perencanaan. Perencanaan merupakan sasaran bergerak dari keadaan masa kini ke suatu keadaan pada masa yang akan datang sebagai suatu proses yang menggambarkan kerjasama untuk mengembangkan upaya peningkatan organisasi secara menyeluruh. Jadi perencanaan itu meliputi seperti kegiatan menetapkan apa yang ingin dicapai bersama. Bagaimana pencapaiannya, maksudnya adalah prosesnya, berapa lama waktunya yang diperlukan untuk mencapainya, berapa banyak biaya yang dibutuhkan, serta berapa personel yang dibutuhkan untuk membangun suatu pencapaian tersebut. Lanjut. Yang kedua ada fungsi pengorganisasian. Pengorganisasian diartikan sebagai kegiatan pembagian tugas-tugas pada orang yang terlibat dalam kegiatan sekolah. Dan yang ketiga, fungsi pergerakan. Pergerakan dalam organisasi sekolah erat kaitannya dengan peran dan fungsi kepala sekolah dalam memberikan motivasi kepada guru dan seluruh komponen sekolah melaksanakan tugas dengan penuh antusias, dengan tanggung jawab, dan dedikasi yang baik untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Yang keempat, fungsi pengkoordinasian mengandung makna menjaga agar tugas-tugas yang telah dibagi dikerjakan sesuai dengan aturan yang ditetapkan, tidak asal jadi atau kehendak hatinya saja. Terakhir adalah fungsi pengarahan. Pengarahan dilakukan agar kegiatan yang dilakukan secara bersama tetap melalui jalur yang telah disepakati bersama dan tidak menyimpang. Maksudnya itu disepakati bersama, bukan individu atau perorangan, yang pada akhirnya dapat menyebabkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti pemborosan dan keluarnya dana yang tidak diketahui bersama. Nah, kita sudah sampai di penghujung video. Di sini Rizka akan memberikan jawaban untuk pertanyaan dari klip video tadi. Jawaban yang benar yaitu adalah manajemen bidang keuangan. Nah, selamat untuk kalian yang sudah benar menjawab. Tidak ada hadiah sih. Oke, terima kasih untuk menonton. Semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Smash the like button.